回想过去在这里服侍呢，我看见神很多的恩典。刚才牧师说，安格哥牧师他说，什么风把你吹过来？Tadi Pak Andriko sama Guyo ngomong angin apa yang menerbangkan Anda ke sini gitu ya. 我说这个是神的风。Ini angin dari Tuhan. 对，为什么我这一次会来呢？Kenapa kali ini saya bisa datang？ 其实我来到这里呢是第二站。Sebetulnya saya ke sini ini stasiun yang kedua。我11月4号到11号我在邦迪亚纳那边。Jadi 4 November sampai 11 November saya di Pontianak。我是带团队，香港有3位姐妹，然后我们澳门有另外2位，一个执事，还有1位弟兄一起到那边服侍。Saya membawa grup kecil, ada 3 orang dari Hong Kong dan 2 orang dari Macau yang sama-sama kami pelayanan di sana。在那边呢，因为我们有宣教士在那边服侍，像一个村里面来有一些传福音的工作。Karena kami punya misioneri yang di Pontianak sana di sebuah desa kecil yang melakukan penginjilan。这一次呢，我们虽然是6位去到那边，神也预备了不同国籍的人加在一起，成为11个人的团队。Walaupun dari kami, tim kami 6 orang, tapi Tuhan juga nambahkan dari warga negara yang lain yang bergabung. Jadi ini ada negara orang lain yang dari negara lain bisa melihat dan bergabung bersama。我们呢，很多呢，我们有些是第一次见面的。Banyak di antara kami semua total akhirnya 11 orang ini kami juga baru pertama kali ketemu ini。就算是香港、澳门呢，我们都没有时间面对面，只在 Zoom 那边见面。Walaupun ada yang dari Hong Kong atau Macau, sebelumnya kami nggak tahu juga, nggak kenal satu sama lain, cuma kenalnya di Zoom aja。然后我们到这次我说一下，我们有哪些人呢？有从香港的，有从澳门的，马来西亚的，也有从马杜拉的。Orang-orang yang tadi saya bilang berbeda negara atau warga negara dari Hong Kong, Macau, Malaysia, ada juga dari Madura。所以呢，你看我们这11个人不同背景走在一起，马上要连续4天的服侍。Kami yang 11 orang ini dengan latar belakang yang berbeda mendadak disatukan akan melakukan sebuah pelayanan bersama selama 4 hari。我们去哪里呢？我们去到一个乡村的学校。Kami ke sebuah desa, di situ ada sebuah sekolah。其实那个巴拿巴那个地方呢，教会有去过的。Sebenarnya tempat itu gereja。对 Gereja Gloria pernah ke sana, mission trip gitu ke sana。巴拿巴，然后我记得艾珍姐也是去过的。Bu Aizen juga pernah ke sana。那时候刚刚开始，很难，不容易进去，要走路，慢慢走。Waktu itu baru mulai, medannya sangat berat, harus jalan kaki atau gimana ya sampai situ。然后呢，我们进那个乡村呢，那个学校小小的学校，也是那个建筑也是比较破烂的。Waktu sekolahnya kecil, tempat tinggalnya juga sangat sederhana gitu。要去那边服侍很不容易，那边很多是马杜拉人。Untuk melayani di situ sangat tidak mudah karena banyak orang Madura yang tinggal di sana。然后我们要去那边服侍呢，以前是根本不可能够进去的。Kalau dulu hampir dikatakan mustahil, nggak mungkin bisa masuk daerah itu。但是神也预备有他的仆人带我们进去，然后我们能够认识那个乡村。Ya, tapi Tuhan bisa buka jalan, ada orang hamba Tuhan atau orang yang Tuhan pakai bisa membawa kami untuk masuk ke dalam desa itu。经过应该大概10年了。Setelah berjalan 10 tahun lamanya。你知道宣教士现在在那边呢，进到那条村呢，很多人欢迎他。Sekarang kalau misioneri masuk ke desa itu, masuk dalam jalan itu, banyak orang menyambut dia dengan tepuk tangan gitu。然后学校的校长说，因为每一年都有短宣队去嘛，学校说欢迎你们多一点来。Karena setiap tahun ada tim mission trip ke desa itu, sehingga kepala sekolah teruslah ngomong, kami senang, ayo lebih banyak lagi, lebih sering lagi ke sini gitu。你知道我们这几天11个人要服侍多少个孩子？超过100位。Dari kami yang 11 orang, 4 hari kami melayani lebih dari 100 anak。
我们就是教他们一些英语，简单的英语，然后他们就那些小孩从幼儿园到小学到初中，我们一起来服侍他们。Kami mengajari anak-anak itu ya 100 anak lebih itu, kami mengajari mereka bahasa Inggris dasar dari SD sampai SMP. 我想最特别的是，那条村里面，我们已经看到神已经预备得平安的人了。Yang paling penting adalah di desa itu kami bisa lihat bahwa Tuhan sudah siapkan orang-orang yang tertentu mungkin dengan hati yang terbuka terhadap Injil Tuhan. 然后呢，我们能够像6位的一步一步，然后跟他们开始分享一些福音。Dan kami mulai coba mensiarkan Injil kepada beberapa ibu-ibu di antara mereka. 因为宣教士告诉我们，他不方便直接说，就让我们短宣队跟他直接说。Karena misioneri yang melayani di sana bilang dia sendiri kurang bebas untuk menyampaikan langsung Injil itu kepada mereka. Biar tim mission trip ini yang langsung beritakan. 因为他宣教士跟他们有很好的关系。Karena misioneri yang melayani menetap itu sama mereka hubungannya sangat baik. 我们呢就是去帮忙，就是每一次多一点，让他们感觉耶稣的爱。Dan kami adalah tim untuk mendukung, mensupport mereka supaya kehadiran kami di sana membuat mereka merasakan bahwa cinta kasih Allah bagi mereka. 除了疫情那几年呢，没有办法有短宣队来。现在开始，我们可以重新回到那里服侍。Memang di tengah-tengah waktu pandemi itu memang tidak punya tim short mission itu ke sana, tapi setelah sekarang sudah mulai buka lagi, kami mulai kirim tim ke sana lagi. 我们大家都面对那个疫情哈 ，conflict 就是那个我们都没有办法能够去，但是神呢也是预备他们的心，也让宣教士在那边，我们现在再去，他们同样的欢迎。Waktu COVID memang kita terputus ya, nggak ada tim mission yang ke sana. Tapi setelah ini kiranya Tuhan tetap bekerja di tengah-tengah mereka, hati mereka semakin dibukakan. Dan sekarang kami juga kembali mengirim mission trip ke sana lagi. 我很想分享一点，就是说，神如果要开路，没有人能关。Yang saya ingin sharingkan satu keyakinan adalah kalau Tuhan sudah membuka jalan, tidak ada orang bisa menutupnya. 但是呢，我们需要有耐性来慢慢等神的时间。Tapi kita butuh kesabaran untuk menunggu waktunya Tuhan. 我们知道要做那个马杜拉族的人是很不容易的。Kita tahu untuk melayani suku M itu nggak mudah. 所以呢，我们但是经过了超过10年的时间，才刚刚开始多了一点。Sehingga setelah lewat 10 tahun lamanya barulah kita lihat bahwa pelan-pelan dibukakan. 做这个甜心族也需要有很多的智慧才能够做这个族群。甜心做这个untuk menjangkau suku M itu memang perlu juga hikmah, ya banyak pergumulan strategi gimana caranya dan sebagainya. 我们也没有办法算到底有多少人信主。Karena secara umum kita nggak bisa mendata, ada berapa mereka sudah percaya. 但是对于那个村子里面，他们已经改变了想法，这就是已经进步了。 Tapi kami tahu bahwa orang-orang dalam penduduk di desa itu sudah ada satu perubahan paradigma berpikir. Ini sudah kemajuan yang luar biasa. 对，所以呢，那几天的服事呢，大家都很看见神奇妙的作为。 Sehingga dalam pelayanan beberapa hari itu banyak orang melihat pekerjaan Tuhan di tengah mereka, sungguh luar biasa. 然后呢，我就礼拜一来到这里，也去到岛上去看在岛上的 BBS 的同工。 Sehingga hari Senin ya tanggal 11 saya ke Surabaya, saya langsung ke pulau itu dan kunjungi BBS. 你知道我们在那个我们团队已经回去了，我就一个人留下来，我们可以在岛上的同工跟他们有交流，也看见他们的工作很不容易。 Waktu itu tim kami mereka sudah pulang ya ke Hong Kong, Macau. Saya tinggal lebih lama dan saya bercakap-cakap lebih mendalam dengan pelayanan yang di Pulau M itu dan sadari bahwa pelayanan mereka memang tidak mudah. 但是我看见神也是预备了那个地方。 Tapi saya lihat juga percaya bahwa Tuhan sudah bekerja menyiapkan tempat itu. 16年前说应该是大概我
我是05到09年是在这里服侍的。那时候要进去里面，哇哦，大家都觉得你要去那边啊，不要去，很可怕的。Saya waktu itu mulai melayani itu tahun 2005 sampai 2009. Waktu itu sangat tegang. Jadi ada orang bilang, tahu saya mau ke sana untuk melayani, wah jangan pergi gitu ya. Semua beritahu seperti itu. 现在呢，我们要进去呢，很方便了。Sekarang kalau kita mau ke sana ya sangat mudah. 然后我们要去探访，我觉得神已经预备了，我们的同工在那边有很多学校，他已经进去教英文了。Kita lihat sekarang sudah sangat mudah karena rekan pelayanan di sana itu dia sudah masuk ke banyak sekolah untuk ngajar bahasa Inggris dan diterima orang-orang di sana. 所以呢，我们说这个服事、这个工作呢，我们要继续下去。Sehingga kita berkata bahwa pelayanan ini kita akan terus lanjutkan. 只是呢，我们要有另外一个想法。如果做差传、做宣教的服事，不像我们平常一样，我到底有多少人信主？ Sehingga kita mikir bahwa untuk pekerja misi atau pengutusan misi itu bukan seperti ibadah yang biasa. Oh sudah berapa orang hadir, berapa orang percaya, bisa dihitung seperti itu. 我们要看那个地区是否已经改变了。 Kita harus melihat orang daerah itu apakah ada satu perubahan hidup. 如果已经改变了，也就是说，那个福音可以慢慢的再加一点，再加一点。 到有一天，它能够成长、开花、结果。Ya, perubahan. Ya, mungkin baru mulai dari perubahan cara berpikir, menerima orang baru. Nah, tahap demi tahap nanti Injil bisa diberitakan, pelan-pelan mungkin diberitakan baru mempengaruhi mereka. 在诗篇86篇9节那边，那说他说，主啊，万国万民都要来敬拜你，还有荣耀你的名。 Mazmur 86 ayat 9 mengatakan bahwa seluruh suku bangsa dan umat akan menyembah dan memuji Tuhan. 所以呢，如果要达到万国万民来敬拜神的话，我们作为神的儿女，我们如何能够在这个世代好好的为主做见证？ Kalau itu menjadi satu tujuan, ya visi ke depan, kita sebagai anak-anak Tuhan di dunia ini, apa yang harus kita lakukan untuk melayani Tuhan? 我们知道过去几年疫情的时候，我们面对很多的不容易，大家都很苦。 Kita tahu bahwa waktu pandemi atau COVID ya, semua kita tidak mudah dan kita semua susah. 现在主说，我给大家机会，我们要来，我们要把福音快快的传开。 Sekarang Tuhan bilang, aku membuka kembali pintu ini, ayo mari kita semua semangat, sehati, cepat-cepat kita kabarkan Injil. 所以呢，我们可以看见神的计划，我们需要继续传福音，带人成为主的门徒。 Kita melihat bahwa itulah rencana Tuhan, maka kita harus giat memberitakan Injil, membawa orang untuk percaya kepadanya. 另外一个，作为教会，我们如何在这个地上好好的做管理的工作？ Hal yang lain yaitu kita sebagai gereja, administrator, bagaimana kita melakukan administrasi juga mengurus semua ini di dunia ini. 我的意思说，不单只是印尼的教会，全世界所有的教会，我们都要在不同的领域里面，让神的国度在那边能够扩展下去。 Maksud saya bukan untuk hanya gereja di Indonesia, tapi gereja di seluruh dunia. Yaitu bagaimana memanage keberadaan gereja ini untuk semakin memperluas pengaruhnya di tempat di mana Tuhan berikan dia sebagai tanggung jawabnya. 所以呢，作为教会的牧师，肯定一定要到前线，要不然你没有办法鼓励弟兄姐妹到前线。 Saya sebagai gembala, saya harus berada di garis depan untuk memberikan semangat, yang memberikan teladan supaya yang belakangnya jemaat bisa ikut. 我自己回去的有一个方向和目的，就是要培养年轻的一代，去到前线，去到宣教的地方，继续做神要我们做的工作。 Saya pulang ke gereja saya nanti punya satu tujuan, yaitu saya akan membina generasi muda supaya mereka juga mau maju ke garis depan untuk menjadi laskar Kristus. 让我们一起彼此的鼓励，一起的向前。 Mari kita saling memberikan semangat, saling menguatkan dan sama-sama maju ke depan. 我们互相的带导， Mari kita saling mendoakan. 需要我们彼此的带导，让更多的人来认识我们的主。 Mari kita semua saling mendukung, saling mendoakan supaya semakin banyak orang untuk mengenal juru selamat kita. 因为这是神的意向。
Inilah visi daripada Allah berikan kepada kita. 我们被拯救就是要满足他的意向， Kita diselamatkan agar kita bisa memenuhi visinya. 一起加油好吗？ Sama-sama bersemangat mendukung, 彼此努力。 Ya, 哦 sama-sama 谢谢。 berusaha melakukan. Shalom. Sebetulnya setelah Pendeta Lydia Wong bicara, mestinya kita bubar aja udah selesai. Dan bawa pesannya untuk terus giat melayani Tuhan ya, memberitakan Injil. Tapi karena udah kadung, saya sudah diminta untuk bicara di sini. Kalau saya nggak bicara, Pak Eben nggak kasih saya pulang. Boleh nggak tayangkan kembali itu yang pertama kali sebelum ibadah kita tadi? Tema dan apanya itu malam ini? Saya tidak tahu siapa yang dengan cerdik memilih tema ini keluar dari Mazmur 73. Tadi Ibu Lucy sudah kutipkan beberapa ayat yang dari ayat-ayat itu muncul tema ini. Ya, yang bikinnya pinter sekali, saya yang susah ini. Saya malam ini akan menyampaikan sesuatu yang saya sendiri mungkin belum melakukannya. Mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan sama-sama ya. Bapak, saatnya kami akan belajar firman-Mu. Mari Tuhan tolong buka hati pikiran kami, dan sapalah kami Tuhan, biarlah lewat kata-kata manusia Tuhan berbicara kepada setiap kami. Berkati pemberitaan firman-Mu, berkati setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ini Mazmur 73, cukup panjang, ayatnya banyak. Saya tidak akan baca semuanya, tapi saya akan membacakan beberapa ayat saja. Nanti pulang tolong baca bagian ini, tolong baca Mazmur ini, baca ulang-ulang. Saya bacakan beberapa ayat pertama. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sementara kita berhenti dulu di sana, nanti ada beberapa ayat kita lanjutkan ya. Saudara-saudara, mari kita refresh, ingatkan setiap kita bahwa sejarah kehidupan itu berlangsung di dunia yang sudah cemar dosa. Kita ini sudah terlalu lama hidup di dunia yang cemar dosa, sehingga kita ini menganggap sudah biasa begitu loh. Sama seperti orang-orang yang tinggal di daerah kumuh yang banyak sampah, saking lamanya tinggal di sana sampai sampah itu baunya sudah tidak terlalu tercium. Kita perlu mengingatkan diri kita sendiri bahwa kita ini hidup di dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Yang terjadi sepanjang sejarah sebetulnya adalah persaingan hidup, perebutan kuasa. Tadi kita mendoakan perang. Saudara tahu tema terbesar sejarah manusia adalah perang. Dari mulai catatan Alkitab sampai hari ini manusia terus perang. Itu adalah tema utama sejarah kehidupan manusia. Di luar catatan Alkitab, kalau kita membaca sejarah Tiongkok, isinya apa? Sama perang. Kalau kita nonton film silat, apa itu isinya? Balas dendam, ya loh. Guru satu perguruan tiba-tiba mati, lalu diselidiki entah diracun, siapa yang racun, lalu balas dendam, turun-temurun. Itulah yang dikerjakan manusia.
Yang lebih kuat menindas yang lemah, yang merasa berkuasa, menyingkirkan pesaing. Ada negara hari ini yang sudah menjadi negara adikuasa. Dia nggak puas menjadi negara adikuasa. Dia mau hancurkan semua negara yang berusaha untuk menyaingi dia. Sampai hari ini masih terjadi. Kemudian saudara-saudara, ke dunia yang seperti itu terjadilah intervensi ilahi. Ke dunia yang gelap, Allah menghadirkan terang. Ke dunia yang bertikai, Allah menghadirkan damai. Ke dunia yang hopeless, yang tidak ada harapan, Allah memberi pengharapan. Allah kerjakan itu, saudara-saudara, kepada orang-orang berdosa. Allah memberikan kepadanya anugerah hidup baru, dan Allah tidak berikan ini semua kepada semua orang, tetapi kepada sekelompok orang yang di dalam Alkitab disebut sebagai umat Allah. Orang-orang pilihan Allah. Nah, kepada kelompok umat Allah inilah Allah menyatakan diri, Allah menjamah hati, Allah membuka pikiran, Allah memunculkan iman, Allah memberi panduan hidup supaya mereka mengenal Allah, mengenal juru selamat pribadi mereka. Ke dalam dunia yang hidupnya sudah hancur-hancuran ini, Allah mengintervensi mengerjakan itu, karya keselamatan. Nah, orang-orang yang termasuk berbahagia yang diselamatkan Allah, mengalami karya Allah itu, kemudian mereka ini menjadi hidup di dalam dua dunia sekarang. Di satu sisi mereka adalah umat kerajaan Allah. Mereka adalah minoritas. Tapi di sisi lain mereka hidup di dunia yang cemar dosa yang adalah mayoritas. Di dalam kenyataan yang seperti inilah muncul berbagai macam ketegangan yang harus dihadapi. Penulis Mazmur ini Asaf, dia adalah keturunan dari suku Lewi, dari keluarga Gersom. Musa punya dua anak, Gersom dan Eliezer. Asaf ini adalah garis keturunan dari keluarga Gersom. Yang kemudian kalau kita membaca di dalam kitab Tawari, mereka itu melayani sebagai penyanyi-penyanyi di bait Allah. Ini adalah satu suku yang secara khusus diberi kesempatan oleh Allah, diberi anugerah untuk melayani di rumah Allah, di bait Allah. Orang-orang ini, Asaf ini ya, dari keturunan Gersom ini, kalau saudara perhatikan dia menuliskan ada 12 Mazmur ditulis oleh Asaf. Salah satunya adalah yang Mazmur 73 ini. Dia sebagai orang yang begitu dekat dengan Tuhan, yang melayani Tuhan dengan begitu dekat, begitu aktif, dia tahu bahwa Allah itu baik. Allah itu baik, dia bilang. Bagi mereka yang tulus hatinya. Dia melayani dengan tulus, dia merasakan kebaikan Allah. Tetapi ada sesuatu yang mengganggu ketika dia melihat keluar bait Allah, dia melihat ke dunia, dia menemukan ada ketidakadilan, ada kenyataan hidup yang diselingi, di sekelilingnya itu ada orang-orang fasik yang hidupnya nyaman, dia bilang. Ada orang benar yang tersingkir. Ada orang yang hidup di dalam dosa tapi nampak aman, tentram. Ada orang-orang yang hidup di dalam kejahatan tetapi tidak tersentuh hukum. Hari-hari ini saudara, Gloria ini sedang menghadapi satu kasus karena ada berawal dari main basket, lalu ejek-ejekan, lalu yang diejek itu tersinggung, tapi juga nggak berani lawan, pulang lapor ke papanya ini semacam bulldog begitu ya, lalu datang dengan garang bawa orang banyak, marah-marah dan sebagainya. Nah ini orang kenapa bisa jadi seperti itu? Kenapa orang ini bisa menjadi seperti itu?
dengar sana, dengar sini, katanya dia punya backing, katanya begitu. Ya, dia punya backing yang membuat dia semakin menjadi-jadi, melakukan kejahatan, tetapi karena ada yang backing, merasa dirinya yang paling hebat gitu. Dia mungkin punya cita-cita mau jadi penjahat nomor 1 di Surabaya kali ya. Mudah-mudahan aja nanti ini diproses, diajar, dia masuk belajar di penjara supaya jangan punya hati yang sejahat itu. Asaf melihat kondisi yang seperti itu. Orang-orang jahat yang hidupnya seolah-olah tidak tersentuh hukum. Seolah-olah keadilan Allah itu tidak jalan. Orang-orang yang baik, yang benar itu justru hidupnya menderita. Dan sebagainya, dan sebagainya. Dicemooh lagi. Mana Tuhan? Kalau Tuhan ada, aku kok nggak lihat. Kalau Tuhan ada, dia kok diam-diam aja. Aku melakukan sesukaku, mau bagaimana? Allah tidak melakukan apa-apa tuh. Mereka mencemooh Allah. Asaf itu bingung melihat kontradiksi hidup yang seperti itu. Dia sebagai orang yang diizinkan melayani yang begitu dekat sampai di dalam bait Allah. Ikut kur di sana nyanyi. Pelayanan mereka adalah penyanyi. Ini ada anak-anak Sion di sini banyak, ya, yang pelayanannya utamanya adalah nyanyi. Kalian harus belajar itu sejarah Asaf ya. Dia bingung melihat kenapa kehidupan umat Allah pun kacau balau seperti itu. Sampai dia menemukan satu solusinya. Ayat ke-16 dia bilang begini. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Ketika aku ingin menyelidiki kenapa hidup seperti begini, kenapa masyarakat seperti ini, kenapa kehidupan sosial seperti ini. Dia bingung, dia nggak mampu. Ayat ke-8, ke-17, dia tulis begini, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Ini bagi Asaf adalah satu-satunya solusi. Ketika dia menghadapi sesuatu yang dia tidak bisa jelaskan, yang akalnya nggak sanggup mencapai, solusinya dia bilang adalah, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Apa artinya saudara-saudara? Ini yang saya tadi maksud katakan, ini adalah sesuatu yang saya sampaikan yang belum tentu saya bisa kerjakan dengan baik. Bait Allah itu ada tempat yang namanya ruang Maha Kudus. Di dalam ruang Maha Kudus itu ada tabut perjanjian dan ditutupi dengan kain dan orang tidak boleh masuk ke situ. Karena itu adalah satu simbol kehadiran Yahweh di tengah-tengah umatnya. Di dalam tabut itu, di belakang tirai itu di situ secara simbolik Yahweh hadir di situ. Manusia yang berdosa nggak bisa sembarangan masuk ke situ. Masuk ke situ itu berarti mereka sedang berhadapan dengan Yahweh. Ini adalah hal yang sangat pantang bagi orang-orang Israel. Adalah orang yang khusus dipilih untuk melayani sampai ke dalam ruangan itu untuk memercikan darah ke tabut perjanjian. Itu pun dilakukan dengan begitu gentar, begitu hormatnya mereka. Saudara tahu imam itu kalau masuk ke ruang Maha Kudus, kakinya ditaleni. Ditaleni, kenapa? Supaya kalau nanti masuk ke dalam, imamnya ternyata dia berbuat dosa dihukum mati di dalam, nggak ada orang yang bisa masuk lagi, ambil dia. Sehingga kalau dia terjadi, dia masuk mati di dalam, dia ditarik keluar. Begitu sakralnya tempat itu. Tapi itulah yang Asaf katakan, semua kebingunganku baru selesai ketika aku masuk ke tempat kudus Allah, artinya berjumpa dengan Dia. Tadi ada lagu pertama yang kita nyanyikan,
Boleh nggak ditayangkan kembali kalimat-kalimatnya? Lagu yang pertama kali itu loh. Saudara, tadi kita nyanyikan ya, ada yang males nyanyi, saya nggak berani nyanyi. Coba baca baik-baik kalimat ini. Baca baik-baik kalimat ini. Allah yang saudara dan saya percaya hari ini adalah Allah yang menciptakan alam semesta sebesar ini. Allah yang begitu dahsyat, Allah yang begitu mulia, Allah yang begitu agung. Kalau saudara dan saya punya pengalaman berjumpa pribadi dengan Dia, saudara-saudara, ada masalah apa di dalam hidupmu yang kita nggak bisa hadapi? Itu kan yang Tuhan Yesus ajarkan, kalau kamu berdoa, masuk ke dalam kamarmu, tutup kamarmu, diam di sana, berdirilah tenang di sana, lalu kemudian sapalah Dia, Bapa kami yang di surga. Saudara, kalau kita mengerti apa kalimat itu, Bapa kami yang di surga, Allah yang begitu besar, Tuhan mengajarkan kita berdoa kepada Dia, panggil Dia Bapa. Bapa kami yang di surga. Kalau kita betul-betul memahami kalimat ini, betul-betul mengimani kalimat ini, menghayati kalimat ini, tidak ada masalah di dalam hidup kita yang tidak selesai. Kalau Allah itu Bapa kita, betul saudara, kita menghayati seperti itu. Tidak ada lagi hal yang membingungkan. Tidak ada lagi pergumulan yang seolah-olah kita tidak kuat tanggung. Karena Dia pasti akan peluk kita, akan elus kita, akan mengatakan, tenang, tenang. You wo zai. Masih ada aku. Apa sih yang kamu sedang hadapi sekarang ini? Apa sih yang kamu bingungkan? Apa sih yang membuat kamu nggak mengerti? Nggak mengerti juga nggak apa-apa. Nggak punya jawaban semuanya juga nggak apa-apa. You wo zai. Kalau kita bisa dekat itu, kalau kita bisa sedekat itu dengan Allah, maka saudara-saudara, tema ini sebetulnya akan menjadi satu tema yang paling penting di dalam hidup kita. Bahwa menjalani hidup di dunia yang tidak menentu, yang tidak ada aturannya, yang seolah-olah keadilan sudah tidak lagi berjalan, hukum tidak ada lagi kekuatannya, seolah-olah kejahatan ini yang justru menguasai dunia ini. Saudara, di tengah-tengah dunia yang seperti ini, kalau kita betul-betul menghayati apa yang dikatakan Asaf di dalam Mazmur ini, maka kita akan tenang. Di situ sebenarnya kita baru bisa mengatakan, bagianku adalah Allah selama-lamanya. Karena itu yang dikatakan di dalam ayat yang ke-26. Di dalam ayat yang ke-23 dia bilang, tetapi aku tetap di dekatmu. Dekat di dekatmu, aku tetap dekat di dekatmu. Ayat ke-28 dia menutup Mazmur ini dengan kalimat, tetapi aku suka dekat pada Allah. Saudara, di tengah-tengah dunia yang sudah cemar dosa dan semakin hari semakin rusak ini, apa sih yang membuat kita tenang kecuali kita bisa dekat dengan Tuhan? Kalau kita tidak bisa mencapai titik itu, kalau iman kita tidak bertumbuh sampai ke titik itu, kalau kita tidak punya pengalaman seperti itu, jangan berharap kita kuat menghadapi dunia. Tapi kalau kita punya pengalaman seperti itu, maka seperti Asaf mengatakan, semua pertanyaanku terjawab pada waktu aku masuk ke dalam ruang Maha Kudus Allah. Ketika aku berjumpa dengan Dia, maka semua persoalanku menjadi ringan, menjadi hampa, menjadi tidak ada artinya lagi. Dan kalau kita punya pengalaman yang seperti itu, saudara, maka tema ini berlakulah buat kita. Dan harusnya kita pegang seumur hidup. Bagianku adalah Tuhan selama-lamanya.
Bisa saudara ucapkan kalimat ini dengan penuh keyakinan? Bisa dengan iman engkau mengatakan bagianku adalah Allah selama-lamanya. Saya belum lulus. Tapi mari kita terus belajar. Mari kita belajar dari Asaf. Jangan terkecoh oleh fenomena dunia. Tapi kita selalu dekat dengan Tuhan. Karena di dalam Tuhan kita ada jawaban. Di dalam Tuhan kita punya janji, kita punya pengharapan, kita punya semua yang kita butuhkan. Di dalam Tuhan kita ada penghiburan. Ibu Lucy hari ini sudah bisa bicara tentang almarhum suaminya tanpa menangis lagi. Dari mana dia punya kekuatan itu? Silakan tanya pribadi. Di dalam Tuhan kita mendapatkan jawaban karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berkemenangan. Kalimat terakhir yang dicatat oleh murid Tuhan. Perkataan Tuhan terakhir sebelum Tuhan kemudian ditangkap lalu disalibkan. Ada yang tahu kalimat apa? Kalimat terakhir yang ditulis oleh muridnya Yohanes sebelum Tuhan kemudian ditangkap dan disalibkan. Dicatat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16. Aku telah mengalahkan dunia. I have overcome the world. Itu adalah kalimat terakhir yang dicatat oleh Yohanes, perkataan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan yang sudah mengalahkan dunia dekat dengan saudara dan saya, kita tidak pernah akan dikalahkan oleh dunia. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Saya undang Gembala Pak Simyong untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Kami seringkali meragukan Engkau ya Tuhan. Ketika kami bersentuhan dengan banyak hal yang kami pertanyakan di tengah dunia ini. Ketika hidup yang kami tapaki atau apa yang kami lihat seperti yang dilihat Asaf ini. Kami juga seringkali bertanya, kenapa Tuhan? Kami berusaha ingin tahu jawabannya. Bahkan acap kali mungkin ketika kami tidak menemukan jawaban, kami mulai memikirkan jalan sendiri jauh dari Tuhan. Tapi firman-Mu malam ini mengingatkan kepada kami, jauh daripadamu justru sebuah kecelakaan. Sebuah kehidupan yang sia-sia. Sesungguhnya kami sudah memiliki Tuhan Allah yang dahsyat, pencipta langit dan bumi yang begitu mengasihi. Dan di dalam Kristus Yesus kami juga sudah melihat dan merasakan kemenangan. Dan Kristus yang berkata sudah mengalahkan dunia. Tuhan bawa kami, biarlah semakin dekat kepadamu. Bawa hati pikiran kami untuk melekat kepadamu. Dan Bapa yang kekal itu, yang penuh kasih sayang, yang begitu besar dinyatakan kasih-Nya melalui Kristus Yesus Tuhan. Bahkan di dalam penyertaan, penghiburan Roh Kudus yang menyertai kami. Tuhan, walaupun mungkin kami tidak menemukan jawaban, di tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa, mengapa kami begini dan sebagainya. Ajar kami tetap percaya Engkau Tuhan Allah yang bersama kami. Bahwa kami dekat kepadamu dan menikmati sukacita pengharapan. Karena kami tahu kami tidak pernah sendiri. Kami berjalan bersama Tuhan yang penuh kedahsyatan itu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar bagi kami ya Tuhan. Mengampuni kekurangan kelemahan kami yang seringkali ingin jauh daripada Tuhan, yang seringkali ingin jalan sendiri dan menempuh apa yang kami pikir baik berdasarkan pertimbangan sendiri. Dan biarlah tarik kami untuk kami boleh setia dekat kepadamu. Karena dekat kepadamu itulah
yang menjadi sukacita, pengharapan, penghiburan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur berkati hamba-Mu, Pak Pendeta Andriko, Tuhan memimpin, memberkati dalam segala sesuatu, dan jadikan berkat bagi banyak orang melalui segala pemberitaan firman Tuhan yang Tuhan percayakan. Kami berdoa bersyukur di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Amin.